Oke guys, kali ini kita akan belajar Microsoft Excel mulai dari nol, mulai dari dasar, dari scratch untuk pemula. Oke guys, kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Ya, seperti yang kita ketahui, kemarin kita sudah membahas tentang Microsoft Word. Hari ini kita akan fokus dan belajar tentang Microsoft Excel. Oke, langsung aja. Di sini banyak template ya. Jika kalian buka Excel pertama kali, pasti tampilannya kayak gini. Mungkin agak berbeda karena versinya mungkin ya beda juga. Di sini saya akan memilih blank workbook aja karena kita akan belajar dari scratch, dari dasar. Ya, beginilah tampilan dari workbook Microsoft Excel. Lebih kurangnya menu dan ribbon yang ditampilkan itu hampir mirip dengan Microsoft Word, seperti jenis font, terus font size, ada bold, italic, underline, dan lain sebagainya. Yang membedakan mungkin bagian merge and center ini dan conditional formatting. Nah, Excel ini biasanya itu digunakan untuk mengolah data atau analisis data. Jadi dia berbeda fungsinya dengan Microsoft Word yang diperuntukkan untuk menuliskan dokumen, sedangkan Microsoft Excel ini untuk mengolah angka lah, ibaratnya seperti itu. Oke, langsung aja. Saya nggak akan menjelaskan icon-iconnya seperti video Microsoft Word kemarin. Kita langsung praktek aja dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kita sedang melakukan praktek. Baik, mungkin di sini pertama-tama harus mengenal apa itu baris dan kolom dalam Excel. Dia ada 4 pertanyaan dasar ya sebenarnya. Apa itu baris, apa itu kolom, apa itu cell, dan apa itu range. Oke, untuk kolom sendiri adalah yang bisa kita lihat di sini A, B, C, D ini yang merupakan kolom. Jika kita scroll ke kanan, setelah huruf Z dia akan mulai lagi ke AA, nah sampai AZ. Nah, setelah AZ dia akan mulai lagi ke BA dan seterusnya. Jadi intinya yang di atas ini adalah kolom. Sedangkan yang di samping ini adalah baris. Nah, ketika kolom dan baris dipertemukan, misalnya ketika saya select kotak ini namanya cell. Jadi sekarang pointer saya sedang berada di sel A1. Bisa kita lihat di sini ketika kita menuliskan sama dengan, lalu mengklik sel A1, nah, dia akan menunjukkan nama dari sel tersebut. Oke, setelah mengetahui sel, yang kedua adalah range. Jadi apa itu range? Range adalah jarak. Pokoknya range itu adalah, misal di sini ada dataset seperti itu. Nah, ketika kita mengetikkan sama dengan di sini ya, misal ya, lalu kita men-select ini, nah, yang muncul di sini adalah range. Jadi A1 sampai C2 ini adalah range. A1 sampai C3 adalah range. A1 sampai C1 itu juga range. Jadi range itu gabungan antara atau jarak antara satu sel ke sel lain. Nah, itu yang dinamakan sebagai range. Oke, selain itu kita juga bisa menggabungkan dua sel menjadi satu sel yang lebih besar. Misal sel A1 ini saya ingin menggabungkannya dengan B1. Tinggal select aja lalu merge and center. Nah, tetapi jika kita mereferensikan sel tersebut, dia tetap pakai nama yang depan. Jadi tetap pakai nama yang A1. Nah, seperti ini. Jadi meskipun kita nge-merge-nya sampai sini, dia bakalan, kalau kita mau memanggil sel ini, dia tetap pakai nama sel yang paling depan, yaitu A1. Oke, baik. Jadi itulah dasar-dasar dari sel, kolom, baris, dan range. Di Excel sendiri, banyak sekali formula atau rumus untuk menghitung angka. Misal kita punya angka di sini, misal 5 ya, di kolom A1 dan 6 di kolom B1. Jika kita ingin menambahkan kedua nilai dari sel tersebut, misal di C1 ini, saya akan menaruhnya di C1, kita perlu mengetikkan sama dengan, lalu untuk menambah itu pakai sum ya, sum. Ini di sini ada penjelasannya, adds all the numbers in a range of cell. Kurung, lalu kita select range-nya yang mau ditambahkan. Jadinya 11. Nah, misal di sini ya, saya tambahkan di sini, lalu kita rubah menjadi A1 range-nya sampai C2. Jadi dia akan menambahkan semua nilai dari A1 sampai C2. Nah, untuk menemukan formula yang ada di Excel, kita tinggal klik di tab formula. Lalu di sini ada banyak sekali kategori dari formulanya. Yang pertama ada auto sum, terdiri dari sum, average, co-number, max, min, percentage use, formula yang terakhir kita gunakan. Lalu ada finansial, ini khusus untuk akuntan ya, ada prime, acrin, ada nggak tahu ini apa lagi. Lalu ada logical ini biasanya if and false, if not or, dan lain sebagainya. Lalu ada text, ada date and time, ada lookup and reference buat referensi ya, di lookup, ada math seperti constant, p, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali fungsi atau formula yang tersedia di Microsoft Excel. Jika kalian masih belajar atau masih bingung untuk mencari formula yang kalian butuhkan, gampang
gampang aja sebenarnya. Tinggal klik insert function, lalu di sini kita bisa nge-browse atau mencari formula yang kita butuhkan. Misal di sini ada all ya, atau kita mencari yang simple aja kayak sum tadi. Biasanya di mana, bentar, nggak ada gitu loh, maksud saya itu nggak ada gitu loh sum di sini loh, malas saya ini. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya jika kalian bingung mau pakai formula apa. Di sini sudah banyak, sudah dikategorikan sesuai kegunaannya oleh Microsoft. Jadi kalau butuh untuk average, ya tinggal average ini. Lalu di sini ada argumen yang diperlukan, misal number one, ini kita select di sini, lalu titik koma, number two, gini. Kalau kita tekan enter, dia akan menghitung rata-rata untuk dua number ini. Oke, without no further ado. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, ya, kita akan langsung praktek aja. Apa itu? Kita langsung praktek aja. Oke, di sini ada contoh rapor atau contoh data nilai dari siswa SD Negeri Sayang tahun pelajaran 2024 sampai 2025 kelas 6 lalu semester 7. Oke, SD semester 7. Oke, nggak apa-apa. Di sini ada 10 mata pelajaran mulai HD sampai IPS, lalu nama siswanya, ada nomor induk siswa nasionalnya. Katakanlah seperti ini, kita sebagai guru kita perlu menghitung rata-rata dari nilai individual siswa ini, lalu menghitung jumlah semua nilai siswa dan rata-rata dari semua nilai siswa ini. Karena ini masih kosong ya, saya akan mengisikan nilainya terlebih dahulu. Kita bisa pakai function atau formula yang namanya ren. Nah, ren ini adalah random ya, random antara, kalau ren doang itu dia bakalan nge-generate angka random dari 0 atau 1, antara 0 atau 1. Nah, kita kan butuhnya 0 sampai 100 ya, jadi kita pakai ren between. Nah, di sini kita disuruh memasukkan argumen, yaitu yang pertama bottom. Bottom itu adalah batas bawah dari nilai yang akan di-generate oleh range between. Ini saya akan menuliskan 55. Lalu argumen yang kedua adalah top, maksudnya adalah batas atas. Nggak mungkin siswa 100 ya, atau mungkin nggak apa-apa lah 100. Oke, di sini enter aja langsung. Nah, Budi Santoso dapat 99 di mata pelajaran hadis. Nah, untuk mengisikan nilainya biar cepet, kita langsung drag aja di sini. Nah, lalu ke sini. Voila, semua siswa langsung tiba-tiba punya nilai dari antah berantah. Untuk menghitung rata-rata, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita bisa menggunakan yang namanya average. Nah, average, dia otomatis nih, karena Excel itu sebenarnya aplikasi cerdas. Tapi saya nggak mau otomatis, ya udah saya ketikkan sendiri. Bentar. Sama dengan average, astagfirullahaladzim, sama dengan average, kita select range dari D12 sampai M12, lalu enter. Nah, untuk menghitung rata-rata di sama dengan average, atau kita bisa menggunakan auto sum ini, lalu average. Lalu tinggal drag aja ke bawah, kita tarik kotak yang kotak hijau nih sampai ke bawah, astagfirullahaladzim. Nah, set. Oke, untuk menghitung jumlah gampang aja, sum. Nah, dia pinter ya, kita langsung enter aja. Nah, ya kan, untuk menghitung rata-rata lagi, average lagi, kita maunya ini, enter. Nah, jadi kita nilai siswa. Terus kita ingin menentukan nih, siapa aja sih yang nggak lulus, misal mata pelajaran hadis ini atau fikih. Nah, ini bisa menggunakan yang namanya conditional formatting. Jadi kita select datanya, lalu conditional formatting, highlight cell rules yang kurang dari KKM. KKM-nya yaitu 68. Ini 68. Oke, nah kelihatan kan orang-orang atau siswa-siswa yang bandel di sini. Hadis Budi Santoso dapat 57, Yulia Dewi bahasa Indonesia dapat 55 karena dia kebetulan blasteran dari Afrika Tengah. Sama Novi Amelia ini SKI-nya 59, kurang belajar ini ngaji dulu. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Kembali ke sheet kita yang awal. Jadi misal ini ada satu tips lagi, misal kalian mengetikkan gini, dia nggak otomatis bakalan nge-auto fit gitu kolomnya. Tinggal kita klik garis yang di antara kolomnya ini, lalu klik 2 kali. Kalau kita maunya nge-fit ini ya, kita tinggal aren kayak gini, nge-fit baris, nge-auto fit baris, tinggal aren kayak gini. Atau bisa juga pakai shortcut Alt H O, lalu di sini kita bisa pilih A. Alt H O A untuk row atau baris, Alt H O I untuk kolom gitu. Oke, mungkin itu aja untuk tutorial atau pembelajaran Microsoft Excel. Jika kalian tertarik, kita akan buatkan playlist untuk Microsoft Word, Excel, ataupun PowerPoint di kemudian hari untuk pembelajaran yang lebih dalam atau lebih advance lagi. Like dan komen jika kalian suka, share dan subscribe jika kalian baik hati. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.